Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Sekar Cahyaningrum. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A. Dengan nomor induk mahasiswa yaitu 22231900010. Berdirinya saya di sini yaitu sebagai pemandu acara presentasi dan pemateri presentasi hari ini. Yaitu di sini saya akan membawa tentang materi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian, dimensi, fungsi, dan peranan kurikulum. Pengertian dari kurikulum tersebut adalah jumlah rencana yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa sebagai petunjuk institusi pendidikan. Implikasi terhadap praktik pengajar yaitu setiap mahasiswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan oleh guru dan menempatkan guru tersebut dalam posisi yang sangat penting dan menentukan keberhasilan siswa tersebut. Oleh karena itu, guru harus memantau sejauh mana siswa tersebut memahami pelajaran tersebut dan berhasil mengikuti suatu tes atau ujian. Dimensi kurikulum dikaitkan dengan substansi, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi. Fungsi kurikulum yaitu yang pertama, penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua yaitu integrasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga yaitu diferensiasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat yaitu persiapan kurikulum, yaitu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau jenjang yang selanjutnya. Yang kelima yaitu pemulihan, yaitu harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Peranan kurikulum yaitu sebagai peranan konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Pada slide kedua di sini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, yaitu dibagi menjadi 4: filosofis pengembangan kurikulum, psikologis pengembangan kurikulum, sosiologi pengembangan kurikulum, dan teknologis pengembangan kurikulum. Filsafat yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berartinya filosofi, yang berasal dari dua perpaduan kata yaitu Yunani purba yaitu philien yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Berarti filsafat adalah cinta yang kebijaksanaan. Filsafat yaitu terdiri dari metafisika yang membahas tentang hakikat kenyataan atau realita, yang meliputi metafisika umum, ontologi, metafisika khusus yang meliputi kosmologi, teologi, hakikat ketuhanan, dan antropologi filsafat. Epistemologi yang membahas tentang suatu hakikat pengetahuan, kesahihan, dan pengetahuan dan penalaran. Landasan psikologi pengembangan kurikulum yaitu disebabkan oleh karena adanya perubahan perilaku peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi pengembangan kurikulum, yaitu asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan tolak dalam pengembangan kurikulum tersebut. Mengapa landasan sosiologi sangat penting? Karena proses individu agar menjadi warga masyarakat yang sangat diharapkan, baik segi attitude ataupun segi pemikiran. Yang terakhir yaitu teknologis pengembangan kurikulum adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Yang ketiga, pada slide ketiga yaitu saya akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum.
Komponen yang pertama itu komponen tujuan, yaitu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Komponen ini yaitu komponen yang berhubungan dengan pengelolaan atau pengajaran yang harus dimiliki mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu isi. Kurikulum itu mencangkup dengan semua aspek baik dalam materi, pembelajaran, dan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga yaitu strategi, yaitu merupakan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi, yang menentukan tujuan apa yang telah ditetapkan, telah dicapai atau belum, dan dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Pada slide terakhir yaitu di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama pengertian prinsip kurikulum, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip umum, yaitu revelasi, fleksibilitas, kontinuitas, dan praktis dan efektivitas. Yang kedua itu prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip dan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Macam-macam prinsip ini dibagi menjadi kedua kategori, yaitu yang prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu biasa digunakan dalam setiap pengembangan kurikulum, dimanapun. Prinsip khusus yaitu artinya prinsip yang dapat berlaku di tempat tertentu dan di situasi tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole trust, yang kedua yaitu kebenaran partisial atau partial trust, yang terakhir adalah anggapan atau dugaan atau hipotesis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap penonton dapat mengerti tentang materi tersebut. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.